Halo, guys, kembali lagi bersama saya Darmono. Di video kali ini saya ingin memberitahu 7 tempat angker yang ada di Indonesia, konon katanya, memiliki aura negatif di dalamnya. Satu. Taman Nasional Alas Purwo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alas Purwo merupakan kawasan hutan yang berada di Kecamatan Tegalimo, Banyuwangi dan merupakan salah satu tempat paling angker di Indonesia. Selain pepohonan indah bak dalam film, tempat ini juga menyimpan beragam kisah mistis. Masyarakat setempat bahkan percaya bahwa Alas Purwo adalah salah satu lokasi paling angker di Pulau Jawa selain Gunung Merapi dan Lawu. Di dalam hutan konon ada gua yang sering dijadikan tempat bersemedi. Beberapa titik di hutan ini juga menjadi tempat singgah Nyi Roro Kidul. Beragam jenis makhluk halus sampai jin terkaya pun ada. Banyak cerita-cerita masyarakat tentang Taman Nasional Alas Purwo ini. Salah satunya tempat pesugihan konon, makhluk penghuni Alas Purwo memiliki berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Beberapa di antara makhluk-makhluk tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal. Dua. Kawasan Bedugul di Bali adalah salah satu destinasi yang populer. Berbagai atraksi wisata yang terkenal mulai dari Pasar Candi Kuning sampai Pura Ulun Danu ada di sana. Tapi, siapa sangka kalau di Bedugul juga ada salah satu tempat angker di Indonesia yang disebut dengan Hotel Pondok Indah Bedugul. Meski memiliki bangunan yang megah dan desain menarik, hotel ini konon tidak pernah dihuni sama sekali, dibiarkan mangkrak. Hotel yang juga dikenal dengan sebutan Pi Bedugul ini kini jadi tempat angker yang menyeramkan. Ada berbagai kisah berbeda terkait mangkraknya hotel tersebut. Ada yang bilang, hotel itu sengaja ditinggalkan. Ada yang bilang hotel itu milik pengusaha Bali yang tidak mendapat izin. Ada juga yang menyebut bahwa Tommy Soeharto, anak Presiden kedua RI, cerita tentang misteri hotel tersebut mulai menyebar setelah seorang vlogger bernama Jacob Laukaitis yang datang ke sana. Konon ada seorang pegawai hotel yang sempat bekerja di sana yang mendadak meninggal. Arwahnya kemudian bergentayangan saat malam tiba. Salah satu YouTuber asal Indonesia yang bernama @bucintv_official pernah mengekspor seramnya Hotel Pondok Indah Bedugul. Simak videonya sebagai berikut. Pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di salah satu hotel yang sangat terkenal sebagai hotel paling angker di tanah Bali. Ya, hotel yang tenar dengan sebutan P Bedugul ini terletak di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Makhluk yang tinggal di hotel Bedugul ini. Assalamualaikum. Wow, di sini gue lihat ada seperti garis kuning, tapi bukan polis lain cuy. Ya udah, nggak perlu gue baca. 3. Terletak di kota Semarang, Lawang Sewu adalah bangunan sisa zaman penjajahan yang kerap jadi destinasi wisata. Meski bernama Lawang Sewu atau 1000 pintu, namun sebenarnya hanya ada 429 pintu di sini. Dibangun sejak awal tahun 1900-an. Bangunan tersebut masih tegak berdiri dengan beragam kisah kelam di baliknya. Popularitas Lawang Sewu sebagai salah satu tempat terseram di Indonesia muncul ketika ada stasiun televisi nasional yang membuat acara reality show di tempat itu. Konon, kamera inframerah yang mereka gunakan bisa menangkap wujud yang bukan manusia. Ruang bawah tanah Lawang Sewu yang sempat ditutup juga memiliki sejumlah mitos menarik, termasuk dugaan bahwa di sana pernah dilakukan eksekusi massal. Meski tidak ada dokumen yang bisa memvalidasinya, tapi banyak pengunjung mengakui bahwa tempat ini memang punya aura mistis tersendiri. Dunia Lain Trans TV pernah menangkap sesosok makhluk astral di Lawang Sewu. Simak videonya sebagai berikut. Pak Somali, bisa Pak Somali jelaskan kepada peserta kita nih situasi dan kondisi tempat nyali kita nih di Lawang Sewu ini? Ya, bisa. Dari sana ada makhluk siluman, ada buaya, ada ular, ya, yang itu di sebelah kolam sebelah sana. Kemudian dari sana, arah sana, ini banyak sekali makhluk jahat yang sewaktu-waktu bisa ke sini. Ya, semacam kera, semacam genderuwo,
segala macam ada. Rumor mengatakan bahwa peserta uji nyali pada episode Lawang Sewu ini meninggal setelah acara tersebut selesai. Banyak yang percaya pada rumor tersebut, akan tetapi sepertinya rumor tersebut hanyalah sebuah gosip belaka. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. 4. Desa Trunyan adalah destinasi wisata horor lain yang berada di Pulau Bali. Berada di pinggir Danau Batur Kintamani, desa ini terkenal seram karena ada tradisi dan area pemakaman unik dan seram di sini. Jika di kawasan lain di Bali jenazah akan dibakar dalam upacara ngaben, penduduk Trunyan memilih tradisi mepaseh. Mepaseh adalah prosesi peletakan mayat di area terbuka tanpa dibakar atau dikubur. Jasad akan diletakkan dekat dengan pohon taru, menyan. Tak heran jika saat kamu berkunjung ke sana, kamu akan menemukan tulang belulang yang tertata sedemikian rupa. Untuk bisa datang ke desa ini, ada berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menghormati tradisi masyarakat setempat. Misal menghormati untuk tidak berbicara kotor dan tidak mengambil barang apapun yang berada di taru menyan. Lima. Banyak tempat-tempat peninggalan zaman kolonial di Indonesia yang dikenal angker. Salah satunya adalah Fort Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng yang awalnya dibangun sebagai tempat pertahanan tentara kerajaan Goa Talo ini juga pernah dijadikan penjara pada zaman Belanda. Beberapa kisah mistik kerap dialami oleh pengunjung Fort Rotterdam. Salah satunya adalah penampakan tentara berpakaian seperti orang Belanda dan sosok-sosok berlumuran darah yang melintas di area ini. Enam. Benteng Vriendeboek adalah bangunan peninggalan Belanda terbesar di Yogyakarta. Difungsikan sebagai museum, banyak wisatawan yang datang ke tempat ini setiap harinya. Seperti kebanyakan bangunan tua, benteng ini juga punya kisah horor tersendiri. Misalnya saja penampakan noni Belanda yang kakinya menyerupai kaki kuda hingga serdadu Belanda. Sosok wanita cantik bergaun panjang juga konon kerap muncul dari gerbang benteng. Perempuan Belanda berkaki kuda ini konon kerap ditemui para pengemudi becak pada tengah malam. Ceritanya tukang becak yang lewat di depan benteng Vriendeboek bertemu perempuan Belanda dan menawarkan jasa mengantar. Si perempuan kemudian menyibak bagian bawah gaun panjangnya hingga terlihat kaki kuda di baliknya. Kemudian ada pula kisah tentara Belanda tanpa kepala. Konon, beberapa kali ada penampakan sekelompok tentara tanpa kepala sedang berbaris di area benteng. Karena kisah-kisah mistis ini, benteng Vriendeboek kerap dianggap sebagai tempat yang angker. 7. Kota tua Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1500-an. Memiliki kisah yang sangat panjang, beberapa gedung di komplek kota tua memiliki kisah mistisnya masing-masing. Salah satunya adalah Museum Fathahillah. Di tempat yang pernah jadi lokasi eksekusi mati ini kerap terdengar suara tangisan dan tercium bau anyir. Lokasi selanjutnya yang juga dikenal angker di sini adalah Museum Wayang. Suara serdadu yang sedang berbaris hingga suara orang berbicara dengan bahasa Belanda juga kerap terdengar dari tempat ini. Begitu juga toko merah yang sering memperdengarkan teriakan perempuan yang tak ada sosoknya. Terima kasih sudah menyaksikan 7 tempat yang angker yang ada di Indonesia. Bila kamu suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Darmono, sampai ketemu di video fakta berikutnya.